Sebenarnya di dalam hatinya, Andik Rewa agak enggan pergi ke Amerika. Alasan utamanya adalah karena keluarga kakek dari pihak ibunya tinggal dan menetap di Amerika, bahkan memiliki bisnis besar di sana. Dia khawatir keberadaannya di Amerika akan diketahui oleh mereka. Andik Rewa tidak memiliki dendam apapun terhadap keluarga kakeknya. Hanya saja dulu ibunya sempat berselisih dengan keluarga karena menikah dengan ayahnya. Sehingga sejak saat itu, hubungan mereka menjadi renggang. Sepengetahuannya, selama ini dia hanya beberapa kali bertemu dengan kakek dan nenek dari pihak ibunya. Setelah orang tuanya meninggal dunia, Andik Rewa disembunyikan oleh sangkala di panti asuhan, dan sejak itu hubungannya dengan keluarga kakeknya benar-benar terputus. Sudah hampir 20 tahun lamanya. Karena itu hubungannya dengan keluarga kakeknya pun semakin jauh. Dia juga tidak ingin mengganggu kehidupan mereka. Namun, karena pergi ke Rhode Island School of Design adalah impian besar sang istri, maka demi mewujudkan impinya, Andi pun memilih untuk ikut. Menurut Andi, kalau kunjungan mereka ke Amerika kali ini bisa berjalan tanpa perlu bersinggungan dengan keluarga kakek, tentu akan lebih baik. Namun kalau tidak bisa dihindari dan mereka tetap harus bertemu, maka dia hanya akan bersikap sopan sekedarnya. Yang paling penting adalah jangan sampai Najwa mengetahuinya. Andik Rewa terbiasa hidup menyendiri. Meski bukan penderita fobia sosial, dia memang tidak begitu menyukai aktivitas sosial. Kalau hanya untuk basa-basi antara kerabat, dia merasa tidak nyaman. Dia lebih memilih untuk tidak berhubungan sama sekali daripada harus berpura-pura sopan. Lagi pula, Andik Rewa tahu diri. Dia sadar kalau keluarga kakek dan nenek dari pihak ibunya memang sudah jauh darinya. Apalagi ibunya pun sudah tiada. Keluarga mereka mungkin juga sama-sama merasa asing terhadap dirinya. Setelah Andi dan Najwa sepakat kalau Andi akan ikut menemani ke Amerika Serikat, Najwa pun segera memberikan jawaban pasti kepada Kelly West. Efisiensi kerja Kelly West memang sangat tinggi. Dengan cepat dia langsung mengirimkan informasi pribadi Najwa ke Rhode Island School of Design. Karena saat itu di Amerika sedang siang hari, pihak Rhode Island School of Design juga merespons dengan cepat. Mereka segera mengirimkan undangan kelas master dalam format elektronik ke kotak surel Najwa. Saat melihat undangan tersebut, Najwa hampir menitikkan air mata karena terharu. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa salah satu tujuan terbesar dalam hidupnya yang semula tampak sangat jauh, ternyata bisa tercapai dengan begitu mudahnya. Dalam kegembiraannya dia tidak bisa menahan diri untuk berkata kepada Andi, "Sayang, mereka memperlakukanku sebaik ini, pasti karena kau bukan?" Andik Rewa tidak menyangka istrinya tiba-tiba bertanya seperti itu. Dia pun tersenyum dan bertanya, "Kenapa kau tiba-tiba bertanya seperti itu?" Dengan serius Najwa berkata, "Nona Desi dari grup Rapocini, Nona Vania dari grup Wirawan, dan sekarang Nona Carmila semuanya memperlakukanku dengan sangat baik. Dua yang pertama tidak hanya memberikan proyek kepadaku, tetapi juga memberi syarat yang sangat menguntungkan. Yang terakhir juga begitu, memberikan proyek besar dengan anggaran sangat tinggi yang cukup untuk menyewa desainer papan atas, tapi dia malah memilih menyerahkannya kepadaku. Dia tahu aku mengagumi Kelly West dan bahkan membawanya langsung dari Amerika ke sini." Sampai di situ Najwa melanjutkan, "Aku yakin alasan Nyonya Kelly mau memberiku tempat yang begitu berharga ini pasti karena dia menghormati Nona Carmila. Tapi Carmila juga tidak mungkin bersikap baik kepadaku tanpa alasan. Semua ini pasti karena kau, bukan?" Andik Rewa tersenyum dan berkata,
Mungkin karena aku pernah membantunya melihat Feng Shui. Jadi dia merasa berutang budi dan ingin membalas jasa. Najwa tidak tahan untuk bertanya lagi. Tapi biasanya kalau kau membantu melihat Feng Shui, bayaranmu paling mahal juga hanya beberapa puluh juta. Tapi Nona Carmilla bahkan sudah menghadiahkan Rolls Royce Cullinan kepada ayah. Kalau dihitung-hitung, hutang budinya sudah lunas. Kenapa masih memperlakukanku sebaik ini? Sambil berkata demikian, Najwa tiba-tiba teringat sesuatu dan secara refleks berkata, apa jangan-jangan Nona Carmilla masih ada urusan lain yang ingin dia mintakan bantuan darimu? Aku ingat kau pernah bilang, bantuan yang dia minta terlalu besar bukan? Kalau memang begitu, aku menerima proyek darinya dan juga tawaran kelas master ini. Apa itu tidak akan menyulitkanmu? Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, kau tidak perlu khawatir soal itu. Aku yang akan mengurus semuanya. Najwa pun bertanya, kalau begitu, bagaimana kalau aku mengundang Nona Carmilla makan malam untuk mengucapkan terima kasih? Andi Rewa menggeleng dan berkata, untuk saat ini belum bisa, karena aku sedang sibuk akhir-akhir ini. Setelah urusanku selesai, kita berdua akan mengundangnya makan malam bersama. Najwa mengangguk dan berkata, baik, nanti aku kabari dia lewat chat. Beberapa saat kemudian, di Hotel Internasional Makassar, Camilla melihat pesan dari Najwa dan tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya. Dia berteriak kegirangan, luar biasa. Sasa yang ada di sampingnya buru-buru bertanya, Nona, kabar baik apa yang membuatmu sampai segembira ini? Camilla menjawab, Najwa mengirim pesan. Dia bilang suaminya ingin mengundangku makan malam, tapi karena sedang sibuk maka aku harus menunggu beberapa hari lagi. Sasa mengangguk dan berkata, mungkin Tuan Andi ingin mengundang setelah acara lelang selesai. Camilla tidak bisa menyembunyikan antusiasmenya. Kalau dia sudah berkata seperti ini, berarti semua usahaku selama ini tidak sia-sia. Tuan Andi pasti merasa berutang budi padaku, makanya dia ingin mengundangku makan. Sasa merasa agak khawatir dan berkata, tapi Nona, bagaimana kalau Tuan Andi hanya benar-benar ingin sekedar mentraktir makan malam? Camilla menggeleng dan dengan serius berkata, Sasa, ingatlah, kebanyakan orang yang berada di posisi tinggi tidak suka berutang budi pada orang lain. Semakin banyak kita memberinya kebaikan, pada akhirnya dia akan merasa perlu membalasnya dalam bentuk yang setimpal. Kemudian Camilla melanjutkan, di Stanford ada satu mata kuliah khusus untuk para eksekutif perusahaan tentang bagaimana mengenali dan menghadapi suap komersial. Banyak contoh klasik di sana menunjukkan bahwa pihak yang melakukan suap seringkali menggunakan pendekatan yang sama, terus-menerus memberi kebaikan tanpa pernah menyebutkan permintaan, sampai rasa bersalah lawannya menumpuk. Dan saat mereka akhirnya meminta tolong, orang itu akan rela mengambil risiko demi membalas budi. Sasa mengangguk mengerti lalu bertanya lagi, kalau begitu, apakah Nona masih akan meminta Tuan Noah ikut makan malam? Camilla buru-buru menjawab, untuk sekarang tidak dulu, karena Tuan Andi sendiri mengatakan akan mengundangku makan setelah urusannya selesai, jadi biarkan kakek datang sesuai jadwal. Kalau dia gagal memenangkan jamu regenerasi di lelang nanti, baru aku akan mengajaknya langsung menemui Tuan Andi. 2 hari kemudian, sejak pukul 4 pagi, Bandara Makassar mengalami hari paling sibuk sejak diresmikan. Biasanya total lepas landas dan pendaratan pesawat penumpang, kargo, dan jet pribadi di bandara berjumlah sekitar 800 per hari, dengan jumlah lepas landas dan pendaratan hampir seimbang. Namun hari ini ada hampir 300 pendaratan tambahan dibanding hari biasa. Sejak dini hari, gelombang demi gelombang jet pribadi mendarat tanpa henti di bandara. Tanpa terkecuali, semua jet ini datang untuk mengikuti lelang jamu regenerasi.
Sesuai syarat dari panitia lelang, semua peserta wajib tiba di Makassar pada hari ini. Setelah tiba, mereka harus mematuhi semua aturan panitia hingga lelang selesai. Siapapun yang melanggar akan dianggap mengundurkan diri dari hak lelang jamu regenerasi. Karenanya, setelah mendarat, para konglomerat ini hanya bisa menunggu di lokasi sesuai arahan panitia. Pukul 10 pagi, jumlah jet pribadi yang sudah mendarat hampir mencapai 100, memenuhi semua tempat parkir di bandara. Beberapa jet bahkan terpaksa dipindahkan ke bandara lain setelah penumpangnya turun, karena tidak ada tempat parkir yang tersedia. Di langit, pada ketinggian 10.000 meter dan kurang dari 1.000 kilometer dari Makassar, sebuah pesawat Boeing 747 yang telah dimodifikasi menjadi jet pribadi sedang melaju cepat menuju Makassar. Interior pesawat sudah diubah menjadi villa mewah yang bisa bergerak di udara. Di ruang tamu mewah di bagian depan pesawat duduk 2 orang tua. Keduanya berambut dan berjanggut putih. Salah satunya tampak masih bugar, sementara yang lain terlihat jelas fisik dan semangatnya sudah sangat melemah. Mereka adalah Noah Winata dan James Chandra yang terbang dari Amerika. Karena James Chandra diundang oleh Andi Rewa sebagai tamu kehormatan lelang jamu regenerasi, sementara Noah Winata berhasil mendapatkan hak untuk ikut lelang, maka James Chandra pun ikut dalam jet pribadi Noah Winata ke Makassar. Saat itu seorang pramugari datang ke ruang tamu dan berkata dengan hormat, "Tuan Noah dan Tuan James, pesawat kita akan mendarat di Bandara Makassar dalam waktu sekitar 90 menit. Noah Winata mengangguk ringan, lalu memandang James Chandra dan bertanya, "Saudaraku, bolehkah aku minta kau meramal? Kira-kira apakah aku bisa berhasil memenangkan jamu regenerasi kali ini?" James Chandra tertawa kecil dan menjawab, "Sebenarnya sebelum berangkat tadi, aku sudah sempat meramal untukmu." Noah Winata langsung bertanya, "Lalu, bagaimana hasilnya? Baik atau buruk?" James Chandra menghela napas panjang dan berkata dengan penuh perasaan, "Mungkin karena tingkat keilmuanku belum cukup tinggi. Hasil ramalannya ibarat melihat bunga di dalam kabut atau bulan di permukaan air." Setelah mendengarnya, Noah Winata tidak bisa menahan diri untuk mengomel, "Aku memintamu meramal nasibku, tapi kau malah berpuisi. Ramalan macam apa itu? Bisakah kau jelaskan dengan lebih jelas lagi?" James Chandra menggelengkan kepalanya dengan pasrah lalu berkata, "Makna harfiahnya sudah sangat jelas. Tidak bisa melihat dengan jelas artinya tidak bisa memahami sepenuhnya. Masalah ini memiliki faktor internal yang rumit. Faktor eksternal terlalu banyak dan penuh ketidakpastian. Situasinya bisa berubah setiap menit dan detik. Sudah jauh melampaui batas kemampuanku." Mendengar ini, Noah Winata tidak kuasa mengusap pelipisnya dan bergumam, "Kalau kau saja tidak bisa melihat dengan jelas, maka aku pasti lebih tidak bisa memahaminya." Sambil berbicara, dia menatap keluar jendela dan bergumam pelan, "Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku pulang." James Chandra melirik keluar jendela dan bertanya, "Leluhurmu berasal dari Makassar, bukan?" Noah Winata mengangguk, "Benar, asli kelahiran di sana." James Chandra menatap Noah Winata dan berkata, "Kita sudah tidak muda lagi. Aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu tapi kau jangan tersinggung." Noah Winata buru-buru menjawab, "Silakan, tanyakan saja." James Chandra mengangguk pelan lalu bertanya, "Pernahkah kau memikirkan bagaimana kau ingin menangani urusan setelah meninggal? Apakah akan beristirahat selamanya di Amerika ataukah kembali ke tanah kelahiranmu?" Noah Winata tertawa kecut dan menghela nafas. Aku sudah mulai memikirkan hal itu sejak 30 tahun yang lalu.
Tapi sampai sekarang aku belum punya jawabannya. Dia terdiam sejenak lalu melanjutkan, orang tuaku meninggal lebih awal dan mereka dimakamkan bersama leluhur di makam keluarga di kampung halaman di Makassar. Secara logika, setelah mengembara separuh hidupku, aku memang seharusnya kembali dan dimakamkan di sana bersama mereka. Kemudian dia pun bergumam lagi, tapi aku sudah terpisah dari mereka selama 80 tahun. Aku bahkan sudah lupa wajah mereka. Kalau aku kembali dan dimakamkan di sana, aku khawatir aku akan merasa tidak nyaman. Selain itu, kalau aku dimakamkan di sana, anak cucuku akan kesulitan datang berziarah. Aku sudah menghabiskan sebagian besar hidupku bersama mereka. Kalau memang ada jiwa setelah mati, aku lebih ingin tetap dekat dengan mereka dan bisa terus menemani mereka. James Chandra tersenyum kecil dan berkata dengan serius, semakin kita tua, sebaiknya kita jangan terlalu melebih-lebihkan seberapa dibutuhkannya kita oleh anak cucu. Terkadang itu cuma harapan sepihak dari kita orang tua. Setelah berkata begitu, dia tersenyum menyindir dirinya sendiri dan berkata dengan datar, kadang kita merasa seolah-olah masih dibutuhkan banyak orang, tapi sebenarnya kita ini cuma beban masyarakat. Noah Winata tertawa. Kau dan aku berbeda. Keluarga Chandra sejak dulu sudah memahami takdir. Makanya cenderung acuh pada hubungan darah. Sementara aku sejak kecil mendidik anak-anakku bahwa ikatan darah seringkali lebih penting daripada segalanya, bahkan nyawa. James Chandra hanya tersenyum samar tanpa memberikan komentar lebih lanjut. Noah Winata pun tampak hanyut dalam pikirannya. Dia menghela napas panjang, bersandar di kursi sofa yang nyaman, dan menatap keluar jendela tanpa berkata apa-apa. 90 menit kemudian, pesawat Boeing 747 yang ditumpangi Noah Winata akhirnya mendarat di Bandara Makassar. Saat pesawat mendarat, karena benturan normal roda pendarat dengan landasan, jantung Noah Winata berdetak sangat kencang hingga tidak terkendali. Dokter pribadi segera menenangkan dan membantunya agar sedikit lebih nyaman. Noah Winata tahu betul tubuhnya sudah berada di tahap akhir. Kalau dalam perjalanan ke Makassar kali ini dia tidak bisa mendapatkan jamu regenerasi, maka kondisi fisiknya mungkin tidak akan cukup kuat untuk keluar dari Makassar hidup-hidup. Oleh karena itu, segala kemenangan atau kekalahan bergantung pada kali ini saja. Dia menatap keluar jendela sambil diam-diam berdoa, berharap agar keinginannya kali ini bisa terwujud. Setelah pesawat mendarat, dipandu oleh kendaraan darat, pesawat pun bergerak menuju hanggar yang sudah disewa oleh Ibnu Komar. Setelah pesawat berhenti, pintu kabin pun dibuka. Salah satu anak buah Ibnu Komar langsung naik dengan tangga pesawat menuju pintu kabin. Begitu pintu terbuka oleh awak pesawat, pria muda itu langsung berdiri di ambang pintu kabin dan bertanya dengan nada dingin, apakah ini pesawat yang ditumpangi Noah Winata? Salah satu anggota rombongan merasa marah dan membalas, "Hei, jaga sikap bicaramu. Nama Tuhan kami bukan untuk disebut seenaknya." Anak buah Ibnu Komar meremehkan, "Tuan kalian bukan tuanku. Di sini aku hanya berhubungan dengan nama peserta yang terdaftar. Lebih baik kau segera beritahu Noah Winata agar membawa undangan elektronik dan identitas dirinya untuk diverifikasi oleh petugas kami." Orang kepercayaan Noah Winata tidak menyangka pria muda ini begitu kasar dan langsung membalas dengan marah, "Bocah, tahu tidak kau sedang berbicara dengan siapa?" Anak buah Ibnu Komar mencibir, "Aku tidak tahu dan juga tidak peduli. Aku hanya tahu kalau kalian tidak patuh atau terlalu lambat, aku akan langsung melapor pada atasan. Kalau sampai hak partisipasi tuan kalian dibatalkan, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkan." Orang itu langsung ketakutan dan tubuhnya basah oleh keringat dingin.
Dia benar-benar tidak menyangka seorang staf biasa bisa bersikap begitu tegas. Dan karena ini masalah besar di luar kendalinya, dia pun hanya bisa berkata dengan hati-hati, "Saudara, jangan marah dulu. Barusan aku berbicara tanpa berpikir panjang. Tolong jangan diambil hati." Saat ini Noah Winata juga sudah dibantu oleh 2 dokter pribadi menuju pintu kabin. Dia menatap pemuda itu dan berkata dengan wajah tulus, "Maaf anak muda, kepala pelayanku ini memang agak kasar. Tolong jangan diambil hati ya." Anak buah Ibnu Komar menatap Noah Winata dan bertanya, "Kau siapa?" Noah Winata buru-buru menjawab, "Aku adalah Noah Winata." Pemuda itu mengangguk dan berkata tanpa ekspresi, "Mulai sekarang, kau harus mengikuti semua peraturan dan pengaturan kami. Minta kapten pesawat untuk keluar dari hanggar dalam 10 menit dan terbang menuju Bandara Haluoleo di kota Kendari. Di sini sudah tidak ada lagi tempat parkir. Hanggar ini harus segera dikosongkan untuk menyambut peserta berikutnya." Noah Winata segera menjawab dengan hormat, "Tenang saja, aku akan segera perintahkan mereka agar secepatnya berangkat ke Bandara Haluoleo." Sementara itu, anak buah Noah Winata terlihat canggung dan buru-buru berkata, "Kami masih mempunyai 2 mobil lapis baja. Di dalam ruang kargo pesawat, membongkarnya agak repot. Bisa tidak beri kami waktu tambahan setengah jam?" Anak buah Ibnu Komar menjawab dingin, "Kami sudah menyiapkan armada transportasi resmi. Kalian tidak perlu menyiapkan kendaraan apapun." Setelah itu dia menunjuk ke sudut hanggar, sebuah area pendaftaran sementara yang hanya terdiri dari beberapa kursi plastik dan meja. Lalu dia berkata kepada Noah Winata, "Noah Winata, mulai sekarang kode internalmu adalah 035. Silakan bawa dokumen identitasmu dan daftar ulang di sana dengan staf kami." Ketika orang lain berdagang, biasanya mereka selalu mengutamakan keramahan dan kenyamanan pelanggan. Seperti kata pepatah, pelanggan adalah raja. Membuka usaha itu harus berpikir keras bagaimana caranya membuat pelanggan merasa puas dan nyaman. Hanya dengan begitu, bisnis bisa berjalan lancar dan berkembang. Namun, Andi Rewa justru tidak menyukai pola ini. Penjualan jamu regenerasi miliknya adalah satu-satunya di seluruh dunia. Jadi tidak peduli seburuk apapun sikapnya, para orang kaya tetap akan berlomba-lomba datang mencarinya. Karena itulah, tentu saja Andi tidak mau bersikap ramah terhadap mereka. Para konglomerat kelas atas ini biasanya dimanjakan oleh para pelayan yang bersikap menjilat tanpa batas, sehingga pelayanan sebaik apapun tidak akan bisa membuat mereka merasa terkesan. Maka daripada menjilat mereka, lebih baik melakukan sebaliknya, justru menginjak harga diri mereka. Biarkan para konglomerat yang biasanya merasa tinggi hati itu merasakan bagaimana rasanya dikendalikan dan dibentak-bentak oleh orang lain. Justru pengalaman semacam ini akan lebih membekas di ingatan mereka. Karena itu, para staf yang sudah dilatih oleh Ibnu Komar, meski di dalam hati mereka merasa gentar menghadapi para miliarder yang naik jet pribadi senilai puluhan miliar hanya demi datang ke Makassar, tetapi wajah mereka sama sekali tidak menunjukkan sikap hormat. Kalau perlu bersikap tidak sopan, ya tidak sopan saja. Kalau perlu dimarahi, ya marahi saja. Noah Winata pun tidak menyangka dirinya yang datang dari jauh hanya untuk mengikuti lelang jamu regenerasi ini, belum juga melihat bentuk jamunya, tapi dia sudah langsung diberi nomor identifikasi internal 035. Namun dia sama sekali tidak berani menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan dan hanya bisa tersenyum sambil berkata, "Anak muda, kalian belum memberitahukan aku tentang jadwal lengkap lelang ini. Bolehkah aku tahu bagaimana urutan kegiatan selanjutnya?" Anak buah Ibnu Komar itu menjawab dengan tidak sabar, "Tadi aku sudah mengatakannya bukan? Kau cukup ke sana untuk mendaftar. Lalu patuhi saja semua instruksi staf kami.
Hal lainnya tidak perlu kau tanyakan. Noah Winata yang sudah berusia 40 ke atas belum pernah diperlakukan seperti ini. Kini diperlakukan seperti ini tentu membuat hatinya merasa jengkel. Namun dia paham dirinya sedang berada di wilayah orang lain dan sedang butuh sesuatu. Maka dia harus bisa merendah. Dia pun hanya bisa mengangguk. Baik. Aku akan segera mendaftar. Saat itu pengawal pribadi Noah Winata yaitu Tuan Yunan bersama James Chandra baru saja turun dari pesawat. Melihat bagaimana petugas memperlakukan Noah Winata dengan dingin, Yunan pun menegur dengan nada keras, "Anak muda, Tuan Noah sudah berusia lebih dari 90 tahun. Walaupun kau tidak menghargai status sosialnya, tapi sebagai orang yang lebih muda, seharusnya kau tetap menunjukkan rasa hormat." Anak buah Ibnu Komar mengernyit dan berkata, "Tugasku adalah menjelaskan prosedur lelang kepada semua peserta. Direktur kami yaitu Tuan Ibnu Komar sudah menekankan, tidak peduli siapapun orangnya, harus diperlakukan setara dan aku tidak perlu melihat muka siapapun. Lagi pula, kau bukan bosku, kenapa kau mengajariku cara bekerja?" Tuan Yunan tidak menyangka anak muda ini begitu berani bicara seperti itu kepadanya. Dia hendak marah, namun James Chandra menepuk bahunya sambil tertawa. "Tuan Yunan, anak muda ini hanya menjalankan tugasnya, tidak perlu emosi." Yunan pun segera berkata sopan, "Maaf Tuan James, ini karena aku tidak cukup sabar sampai membuatmu melihat lelucon ini." James Chandra hanya mengangkat tangan. Dia tersenyum tanpa berkata apa-apa. Anak buah Ibnu Komar kemudian menoleh ke James Chandra dan bertanya, "Apakah kau juga peserta lelang?" James Chandra mengangguk sambil tersenyum, "Benar." Anak buah Ibnu Komar membuka daftar nama dan bertanya, "Siapa namamu? Aku akan mencarikan datanya." James Chandra menjawab sambil tersenyum tenang, "Namaku James Chandra." Begitu mendengar nama itu, ekspresi anak buah Ibnu Komar yang semula arogan langsung berubah menjadi penuh hormat. Dia segera membungkuk dan berkata, "Halo Tuan James, direktur kami sudah menginstruksikan kalau kau termasuk tamu kehormatan kami. Kau tidak perlu melakukan proses pendaftaran di sini. Sebentar lagi, silakan naik mobil lebih dulu. Kami akan mengantarmu ke hotel. Di sana sudah ada petugas khusus yang akan mengurus check-in-mu." James Chandra pun terkejut melihat perubahan sikap drastis anak muda itu. Dia segera menyadari bahwa ini pasti karena Andi Rewa sudah memberikan instruksi khusus. Di dalam hatinya, dia merasa sangat berterima kasih kepada Andi. Meskipun usia Andi jauh lebih muda darinya, namun dari sisi takdir dan peruntungan, Andi Rewa adalah sosok tertinggi. Bahkan dirinya yang sudah berumur lebih dari 100 tahun pun merasa wajar kalau harus membungkuk dan memberi hormat kepada Andi Rewa. Yang membuatnya lebih tersentuh adalah Andi ternyata masih sempat mengingat dan memperhatikan dirinya yang sudah tua ini. Dia pun merasa tersanjung. Kemudian dia menunjuk Noah Winata dan berkata kepada anak buah Ibnu Komar, "Anak muda, orang ini adalah temanku. Aku ingin menunggu dia menyelesaikan pendaftarannya, lalu pergi ke hotel bersamanya. Apakah diperbolehkan?" Anak buah Ibnu Komar langsung menjawab, "Tuan James, kau adalah tamu kehormatan. Tamu kehormatan dan peserta lelang biasanya tidak menginap di gedung yang sama. Jadi kau tidak perlu menunggunya." James Chandra tertawa. "Tidak masalah, kami berdua adalah teman baik. Meskipun tidak tinggal satu gedung, aku tetap ingin pergi bersamanya." Anak buah Ibnu Komar segera berkata dengan sopan, "Baik, kalau begitu silakan menunggu di dalam mobil lebih dulu. Prosedur pendaftarannya masih cukup panjang. Setelah ini, dia juga harus mengambil pakaian." Noah Winata terkejut dan bertanya, "Pakaian? Pakaian apa?" Ekspresi anak buah Ibnu Komar kembali dingin dan dia menjelaskan, "Direktur kami sudah memesan seragam khusus untuk semua peserta lelang. Bukankah sebelumnya kami sudah meminta data tinggi dan berat badanmu? Setelah pendaftaran selesai, akan dibagikan 2 set seragam.
Mulai hari ini hingga akhir acara lelang, kau wajib mengenakan seragam yang kami sediakan.